ambil kelas BK. Jadi dari awal udah pelajaran BK dari karir, belajar sama counseling sama asesmen juga. Itu dari kampus Mutakin ya. Udah ada yang belum Mutakin. Kampus Mutakin. Terus tadi namanya siapa? Teknisnya dari MAN. Kelas berapa teknisnya? Kelas 11. Oh. Berarti kemarin kan udah SAS ya? Itu udah lancar belum? Lancar. Lancar SAS-nya? Ya, ya. Oke, terus kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Untuk pertanyaannya ini sebenarnya tugas bimbingan belajar dan karir. Tapi yang saya tanyakan pertama itu tentang belajar. Nah, kalau kelas 11 ini udah mendekati kelas 12, kayaknya tinggal satu langkah lagi lah ya, ibaratnya tahun depan udah ke kelas 12. Nah, kalau sekarang tuh yang dialami teknisnya ini dalam belajar apa sih tantangan atau yang membuat sulit belajar itu apa di kelas 11? Ya, apa banyak waktu? OSIS ya. Jadi susahnya di sana pembagian waktu ya. Jadi belum bisa ngatur waktu antara belajar dan organisasi karena sibuk di waktu mana? Jadi kan kadang-kadang kalau mau kita pengen belajar kan harus maksain waktu. Kadang capek kan di situnya sih malah itu kadang capek ya. Gara-gara capek udah mah aktivitasnya capek dari pagi sampai sore, ada rapat terus pulang-pulang nggak ada waktu buat belajar. Sebenarnya waktu banyak, universitas kita ini kan capek benar. Ya, ini masih apa ya? Masih di tahap masih sekolah ya, jadi capeknya ya capek organisasi. Nah, sama juga kuliah memang tingkatannya lebih tinggi juga ya. Terus pasti ngalamin capek buat ngerjain itu pasti banyak ada gitu ya. Kayak sekarang saya semester 7 dan mau nyusun proposal itu benar-benar melawan malasnya itu masya Allah banget. Nah berarti teknisnya untuk di bidang belajar itu pengaturan waktunya ya yang kurang ya pengaturan waktunya. Tapi kalau yang lain-lain soal memahami mata pelajaran itu enggak terlalu itu aku ngambil ya ada solusi sendiri ya. Aku tapi online terus. Tadi aku ngikutin orang kalau ada belajar dari rumah. Oh ya, berarti itu mah udah ada solusi alternatif lainnya ya. Oke, jadi kalau di sekolahnya belum bisa paham bagian ini, tanya di guru les. Oke, berarti yang jadi tantangan teknisnya itu di pembagian waktunya aja. Nah kalau misalkan menurut Teteh nih, Teteh juga SMA model sih model. Nah itu di bagian model biro lah. Iya ya, model biro ya. Saya jadi pengurus juga di sana. Terus ngurus santrinya juga lumayan ya, berapa ratus. Terus model bironya cuman ada berapa puluh, ngurusin memang beratus-ratus. Jadi untuk pembagian waktunya memang agak sulit. Nah kalau misalkan menurut PT yang kayak ngelakuin di SMA itu kan kalau organisasi nggak setiap hari kan? Nah organisasi nggak setiap hari, paling seminggu berapa kali kira-kira? Seminggu. Nah seminggu 2 kali. Nah paling kalau misalkan di 2 hari itu capek nih buat organisasi, alihkan ke hari lain. Nah bisa alihkan ke hari lain. Contohnya misalkan hari Senin padat banget buat belajar tuh nggak ada. Sebenarnya ada tapi rasa karena capek jadi buat belajar tuh kurang ya, semangat belajar tuh kurang. Karena memang belajar harus ada semangat dan memang harus dari diri kita sendiri. Nah kalau menurut bisa dialihkan ke hari Selasa. Hari Selasa aku belajarnya nih dari
di MAN dari pagi sampai jam 3 karena terus ya sampai jam 3 terus waktu istirahatnya segini, terus waktu belajarnya segini, terus malam segini, walaupun nggak usah intens aja ya dari jam segini belajar ini, dari jam segini belajar ini, tapi yang penting sehari itu udah tuntas satu mata pelajaran, misalkan yang lebih ke deadline-nya aja yang harus dikerjakan gitu. Contohnya kalau di kuliah, oh iya deadline-nya saya hari ini ngerjain proposal, berarti yang mendekati yang harus saya kumpulkan itu yang harus dikerjakan gitu. Nah kalau misalkan teknisnya ini punya tugas atau tugas sekolahnya banyak, tapi kendala ngerjain tugasnya karena capek organisasi. Nah kerjain yang menurut teknisnya lebih cepat yang mau dikumpulin dulu gitu, atau lebih ke mata pelajaran yang belum terlalu dipahami. Nah misalnya gitu, itu yang dicari tahu dulu, yang lebih difokuskan dulu gitu, itu sih menurut ente. Terus untuk pembagian waktu yang lain kayak paling ke belajarnya aja ya, ke sulitnya waktu belajarnya ya. Nah kalau misalkan di hari Seninnya teknisnya kesulitan belajarnya apa, itu yang digercepin dulu gitu, gercepin. Kalau misalkan yang lain bisa kita selingin waktu di pas kita lagi ngapain gitu, atau pas lagi scroll ingat oh aku punya tugas. Nah pas kita ingat itu kita cari apa, cari di Google lah, sekarang kan hanya fiturnya di AI, baca-baca dulu ya, cari yang nggak dipahami, baru nanti kita kuasai ketika kita waktu di hari yang kita tidak sibuk gitu. Intinya yang harus didahulukan yang lebih urgentnya gitu. Itu kalau misalkan waktunya padat, tapi harus dipaksain juga, jadi jangan sampai aku mah nggak mau maksain diri, karena kalau dipaksain mah nggak bakal bener pasti gitu. Saya juga gitu sama, kalau misalkan waktu masih banyak nih, waktu pasti slow nunggu deadline dulu. Nah sebenarnya itu juga nggak bisa juga, tapi kalau mau sehari itu digercepin jadi sekali capek tapi itu takutnya jadi kebiasaan atau habit kita nggak mau ngerjain hal yang apa ya, ibaratnya kita maunya deadline aja. Nah, sebenarnya itu nggak ini ya, karena harus nanti di pengembangan karir. Nah kalau misalnya kita punya tugas satu, yaudah kita langsung kerjain, bisa kalau nggak bisa siang malamnya gitu ya, malamnya walaupun kita kerjain nggak harus semua apa di satu mata pelajaran itu semua kita pelajarin, enggak, tapi nggak apa-apa setengah dulu gitu. Yang penting di hari itu kita punya progres buat ngerjain tugas gitu. Jadi jangan sampai sehari atau bisa jadi seminggu nih kita nggak ngerjain tugas. Nah jangan sampai kayak gitu. Yang penting kita ada progres, kita ngerjain sebentar, walaupun cuma sehari itu setengah jam lah, terus besoknya lagi oh ada progres lebih nambah 5 menit misalkan, nambah lagi gitu. Terus hari itu kita ngerjain tugas ya gitu kalau menurut teteh. Nah jadi itu, tapi itu tergantung teknisnya ya gitu. Karena organisasi itu emang amalnya banyak ya, banyak yang harus dikerjain, project lah pastinya gitu. Jadi pembagian waktu dalam belajarnya cukup sulit ya berarti. Nah yang tadi menurut teteh, yang teteh jelasin tadi itu bisa diterapkan sih ya. Jadi jangan sampai sehari itu kita tidak menjalankan kewajiban, karena belajar itu hukumnya emang harus ya. Jadi jangan sampai kita kebanyakan scroll TikTok daripada kita belajar. Scroll TikTok tuh nggak apa-apa, kayak tugas bentar dapat ide lah, oh saya harus ngerjain apa, dapat ide apa gitu buat ngerjain tugas, langsung dikerjain gitu. Terus kalau udah mumet ya udah nggak apa-apa sambil scroll, nanti kalau udah dapat ide lagi ngerjain gitu sih. Jadi menyeimbangkan gitu, belajar sama scroll lah sekarang mah gitu. Nah udah, kalau itu gimana, bisa nggak, bisa diterapkan nggak, bisa dicoba insyaallah. Terus oke, selanjutnya berarti kita ke bagian karir. Nah
revisinya kan sekarang kelas 11 nih, pasti udah ngebayangin karir ke masa depannya mau ngapain gitu. Udah atau belum nih? Udah rencananya menjadi CEO. Oke, kalau rencana revisinya nanti di bidang karir mau ngapain, terus masalahnya apa nih dihadapi di kelas 11 ini? Mas, Nyamuk boleh kerja. Kayaknya jadi kalau masalahnya sih apa ya, lebih aku kan pengen ke UI. Maka itu sangat hese sangat hese, oke. ya dia kan mustahil lumayan gitu. Nah kayaknya itu doang sih ya, udah banyak tinggal buat pelajaran sih. Oh iya, berarti nanti sekarang tuh dari kelas 11 sudah mikirin nih mau jenjang kuliah yang mana. Oke, berarti mau jadi psikolog. Nah, berarti kalau misalkan dari sekarang udah mikirin mau kuliah di mana, mau psikolog, menjadi jurusan psikolog, berarti kita harus cari lebih banyak, nyari tentang referensi gitu, tentang bagaimana menghadapi bagaimana psikolog itu bekerja, terus bagaimana apa tugas-tugasnya. Karena ketika kita terjun ke kuliah ya, biar kita nggak ngeblank banget gitu tentang memahami jurusan sendiri. Nah, karena kebanyakan orang sekarang nih ngambil jurusan, misalkan ngambil jurusan KPI tapi bidangnya bukan di KPI, komunikasi penyiaran Islam, atau mau masuk ke jurusan ekonomi tapi dia salah jurusan, malah ke jurusan hukum. Nah itu kan kita ibaratnya salah jalan ya, salah jalan, minat sama bakat, minat sama hal yang kita kerjain itu bertolak belakang. Nah jadi harus memahami diri kita mulai dari sekarang. Oh kalau saya maunya di bidang psikolog, berarti saya harus dari sekarang nyari tentang info-info gitu, lebih banyak belajar tentang psikolog, lebih banyak belajar tentang mengamati, memahami ya, lebih ke memahami psikolog itu ya, memahami, terus lebih kayak mengutarain pembicaraan atau memberikan pendapat. Nah itu kan di psikolog pasti banyak belajar kayak gitu ya, ngasih solusi, ngasih pendapat, memahami orang. Nah itu kita harus belajar kayak gitu. Nah kalau psikologi itu kayak 11-12 sama konseling ya, konseling. Nah itu kan harus banyak belajar tentang kayak gitu ya. Ngomongnya juga bukan kalau menurut saya, menurut ini. Nah jadi jangan sampai menurut saya, tapi kalau berdasarkan pengalaman gitu, pengalaman yang udah saya lakukan atau apa gitu. Di psikolog tuh emang harus pintar ngomong gitu, pintar ngomong, pintar ngasih solusi. Jadi jangan sampai orang curhat ke kita curhat balik tentang masalah gitu. Banyak kan ya orang kayak, aku mau curhat dong, mau curhat tentang masalah, sama dia punya masalah. Jadi sampai berbagai masalah deh namanya gitu. Jadi satunya meterain masalahnya, satunya lagi dengerin, oh ya nggak apa-apa, oh ya kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya mah ini gitu. Nah jadi sebelum kita terjun ke dunia kuliah, kita harus bisa memahami jurusan kita itu. Jadi jangan sampai kita masuk kuliah ngangu-ngangu bahasanya, bingung gitu mau ngapain gitu, bidangnya di ekonomi tapi masuk jurusan yang lain gitu. Berarti udah emang benar-benar pengen ke ini ya, psikolog. Itu dari kapan tuh mau psikolog itu kan? Itu berawal dari apa kira-kira? Jadi ini terinspirasi ya. Cuman sebenarnya kayak gitu tuh ekonomi, jadi kebetulan kan kelas jadi sebenarnya itu kalau dari tahu ya ekonomi. Jadi dua ini. Nah itu lebih bagus sih, memahami psikolog juga bisa ekonomi. Nah itu lebih bagus. Jadi jangan sampai kita nggak tertarik ke ekonomi tapi malah kita masuk ekonomi, padahal
tahu basic kita di psikolog. Tapi kalau basic kita ada di dua itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Jadi kita bisa apa namanya, ke psikolog bisa, ke ekonomi juga memahami gitu. Jadi lebih bagus. Terus apa lagi nih? Kira-kira hal yang perlu nih disiapkan kalau kita masuk ke apa? Rencananya mau ke UI kan? UI kan kita udah tahu kalau masuk UI itu harus tes banyak ya. Nah, berarti kalau kita udah tahu hal seperti itu, yang harus kita lakukan berarti banyak cari referensi ya. Kadang kalau mau tes itu kan kayak tes UTBK, nah aja nih pelajari soal-soal tes kayak gitu. Nah itu pasti akan keluar lagi kan tahun berikutnya pasti ada, walaupun nggak semua tapi pasti ada aja yang keluar. Nah kita harus belajar sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga kita belajar ya tentang UTBK, tentang psikolog, tentang pelajaran yang lain gitu. Jadi biar memudahkan kita buat masuk ke universitas impian gitu. Tapi semoga Allah mudahin ya, memudahkan. Kalau emang niatnya dari sekarang udah mantep pengen ke sana, ya udah berarti belajarnya harus lebih giat lagi gitu. Jadi harus menyeimbangkan kehidupan pribadi kita sama belajar gitu, harus diseimbangkan. Jadi jangan sampai kita terlena sama dunia nyaman kita, scroll dari pagi sampai sore scrollnya, nggak ada waktu belajar. Itu pengaturan waktu harus kita pelajari. Nah, ada trik-triknya. Pagi apa harus ngapain, terus siang apa harus ngapain, sore harus ngapain, malam harus ngapain. Nah jadi semua ya semua planning kita itu walaupun nggak jalan semua, tapi yang penting sebagian itu jalan gitu. Jangan sampai semua udah kita planning mau ini hari ini nggak ada yang jalan. Gitu. Jadi nggak harus rinci kita buat schedule apa yang harus kita kerjain hari ini, nggak harus rinci harus mau ngapain dari segini sampai segini mau ngapain, yang segini sampai segini mau ngapain. Yang penting salah satu yang kita jadwalkan itu terlaksana gitu. Itu untuk pengaturan waktu tersebut. Yang tadi karir, yang tadi kita cari banyak kayak nonton podcast tentang psikolog, tentang memahami seseorang, terus tentang tes UTBK itu di YouTube banyak ya. Harus banyak cara referensi kayak gitu. Kalau nggak mau di YouTube, bosan nih di YouTube, ya udah di TikTok. Kita bisa cari di TikTok, kalau lebih seru di TikTok gitu. Terus baca-baca, karena ilmu itu nggak akan kita dapatkan tanpa apa ya, baca gitu ya, baca terus cari. Ilmu nggak datang sendiri tanpa dicari. Terus ada lagi nih, ada lagi nggak? Udah, oke. Ya udah ya. Semoga belajar dan tujuan kedepannya Allah mudahkan ya, Allah mudahkan. Terus cita-citanya teknisnya pengen jadi psikolog nih, Allah mudahkan.